Halo Bapak Ibu yang terkasih, di sini saya mencoba untuk berbagi bagaimana membuat soal dengan cepat menggunakan media Google Form. Ya, dalam pembuatan ini kita menyediakan beberapa, yaitu pertama Google Form, yaitu ini. Yang kedua, soal yang sudah selesai kita buat ya dalam bentuk Word. Soal yang sudah selesai dalam bentuk Word. Dan yang ketiga, aplikasi Likeshoot. Ini dia, nanti bisa di-download dan diinstal. Apa gunanya? Kita akan lihat nanti. Baik, pertama kita mulai. Pertama, klik yang ini, lalu cari Drive. Kita klik Drive-nya. Setelah nanti akan ada tampilan kurang lebih seperti ini. Setelah ada tampilan seperti ini ada drive saya, klik drive saya, lalu ada lainnya. Nah, pergi ke lainnya, lalu ada Google Formulir. Nah, ini dia untuk buat soalnya. Google Formulir, mari kita klik Google Formulirnya. Dan kita tunggu. Nah, tampilan awal Google Formulir inilah dia. Nah, lalu kita buat judulnya. Terserah kita mau buat PH, PTS atau PAT. Di sini saya sebagai contoh saya buat judulnya ulangan saja, ulangan. Oke. Lalu judul itu kita samakan sama yang di sini, ada dua ya. Nah, setelah itu kita ke tahap berikutnya. Nah, di sini kolom ini kita untuk biodata, yaitu nama lengkap biar anak bisa membuat namanya. Setelah kita buat nama lengkap, di kolom ini banyak pilihan dan nama kita buat pilihan jawaban singkat. Ya, jawaban singkat. Lalu ini kita on kan, wajib diisi. Wajib, jadi tidak akan bisa dikirim kalau ini tidak diisi. Oke. Lalu kita buat kolom berikutnya. Kolom berikutnya ada dua cara. Ini untuk mengcopy atau menduplikat dan ini buat baru. Dan kalau saran saya ini untuk mengcopy. Langsung ini di-copy ke bawahnya. Jadi sama persis. Nah, di kolom ini terserah kita mau isi apa. Dalam tutorial ini saya isi kelas dan saya contohkan di sini kelas 6. Ya, lalu saya ubah menjadi pilihan ganda kalau kelasnya banyak. Seperti ini kelas 6A, 6B, 6C, 6D, 6E. Jadi nanti anak pilih kelasnya dan kita nanti melihat nilainya per kelas bisa. Oke, lalu ke duplikat lagi. Lalu nomor absen. Ya, nomor absen, lalu ini ganti menjadi jawaban singkat. Oke. Nah, ini kurang lebih datanya. Kalau kita mau tambahkan biodata lain silahkan. Tapi untuk tanggal, tahun dan sebagainya tidak usah diisi karena nanti akan tertampil di bagian respon secara otomatis. Nah, kita masuk ke bagian soal. Oke, kita copy lagi, kita masuk ke bagian soal. Ya, kita bisa membuat dia dua bagian dengan cara ini. Cuma di sini saya lebih menyarankan satu bagian saja semua, biar anak tidak kesulitan dua kali membukanya. Oke, dan di sini kita akan buat soal. Kita buat nomor 1, lalu ubah ini menjadi pilihan ganda. Lalu buat pilihan gandanya A, B, C, D. Untuk anak SD kelas bawah mungkin sampai C, anak SD kelas atas sampai D, dan SMP sama SMA mungkin sampai E. Terserah kita mau buat sampai mana. Lalu karena ini untuk buat soal dan jawab otomatis, kita ubah pengaturannya. Di sini ada setelan, klik setelan. Lalu di sini ada umum, presentasi, dan kuis. Klik presentasi. Di sini ada acak urutan pertanyaan. Ini gunanya bila kita ingin mengacak urutan pertanyaan. Contoh, murid A mendapat soalnya urutan 1, 2, 3, 4, 5. Murid B, dia acak nanti. Bisa nanti 2, 5, 1, 4 gitu. Nah, di sini saya tidak. Jadi kalau Bapak Ibu mengurukan, diklik. Kalau tidak, tidak usah. Ya. Lalu ini kuis. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Ini yang paling penting. Kuis ini, inilah
yang paling penting untuk jawab otomatis. Jawab otomatis. Jadi kita tinggal terima bersih nilainya. Kita on-kan ini, kita on-kan. Lalu yang ketiga ini wajib ketiganya tercentang ya. Wajib ketiganya tercentang. Ya, pertanyaan tak terjawab dicentang. Mengapa? Supaya semua anak itu menjawab. Jadi kalau dia kelewatan satu tidak bisa dikirim karena wajib diisi semua jawab yang benar dan nilai poin. Oke, kita simpan. Ya, setelah kita simpan, nah di sini lalu kita ke kunci jawaban. Kita belum buat kunci jawabannya, tapi untuk poin setiap soal. Nah, bila Bapak Ibu membuat soal 20 untuk mencapai 100, berarti setiap soal itu poinnya adalah 5. Kalau kita buat 25 soal, berarti setiap soal itu poinnya 4. Nah, dalam tutorial ini saya supaya cepat buat soalnya hanya 5. Jadi kalau soalnya 5, poinnya per soal adalah 20. Oke, lalu selesai. Nah, lalu kita copylah ini sebanyak jumlah soal. Contoh kalau soalnya 20, copy 20. Kalau soalnya 25, copy 25, dan sebagainya. Nah, cara supaya tahu apakah sampai 25 atau 20, gampang. Copy aja terus, copy terus. Sampai nanti ini di sini sampai dia mencapai nilai 100. Jadi kalau sudah nilai 100 berarti jumlahnya itu sudah pas. Nah, ini dia. Karena saya per poinnya 20 jadi hanya 5, 2 kali 20 kali 5 yaitu 100. Oke, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sekarang kita buka soal yang sudah selesai kita buat. Contohnya seperti ini Ini saya buat contoh soalnya ada 5. Ya. Setelah juga kita selesai download aplikasi tadi, aplikasi Lexootnya, download dan install, nanti dapat ditemukan di pojok bawah kanan. Pojok kanan bawah di sebelah sini nanti ada, di bawahnya itu lagi ada nanti Lexootnya bisa dicari. Nanti kita klik Lexootnya. Setelah kita klik, seperti ini dia. Lalu kita crop. Nah, soalnya akan diubah dalam bentuk foto. Nah, ini dia. Ini saya sudah screenshot terlebih dahulu tadi. Jadi seperti itu kita save. Lalu seperti itu lagi, crop lagi sampai soal-soal berikutnya sampai ke soal habis. Ya kan? Sampai selesai. Lalu sudah itu makanya soalnya sudah bentuk foto. Nah, soalnya sudah ada kan? Nah, kita ambil soalnya di sini seperti memasukkan foto, Bapak Ibu. Seperti memasukkan foto, cari fotonya. Ya, cari. Nah, tadi saya letakkan di sini Ini dia tadi foto soalnya. Oke, klik. Klik. Nah, ini dia. Jadi kita Bapak Ibu, mengapa saya katakan cepat? Di sini kita tidak mengetikkan lagi soalnya, tidak mengetikkan lagi pilihan gandanya. Makanya di sini langsung sistem ABC-nya saja. Sistem ABC-nya saja. Karena di sini langsung anak melihat itu. Karena sudah bentuk foto soalnya. Coba kita jawab ya. Ini jawabannya Riau. Lalu ini kita ganti berarti menjadi nomor 2. Ini Bapak Ibu wajib pakai nomor. Mengapa? Karena supaya di bagian respon ada nomor soalnya semua. Kalau itu kita kosongkan nanti kosong semua itu. Makanya wajib kita kasih nomor secara berurutan. Ya. Kasih jawabannya. Jawabannya Papua Raja Ampat. Nah, itu nomor 2 dan ini kita ganti dulu. Nomor 3. Oke. Lampung, Sumatera. Lanjut. Jadi ini gampang dia Bapak Ibu. Kita hanya masukkan fotonya saja, foto dalam bentuk soal. Jadi kita tidak dibuka lagi untuk mengetik satu persatu. Hanya masukkan fotonya. Lalu memang di situ dia hanya ABC.
kita buat jawabannya. Jakarta. Dan yang terakhir kita masukkan. Ini karena saya kasih contohnya hanya 5 soal, jadi dia cepat. Suku Dayak. Jadi Bapak Ibu, kita wajib buat kunci jawabannya ya. Ini dia. Kalau ada kunci jawabannya berarti dia tercentang. Nah, bisa nanti sebelum kita dealkan, cek dulu satu persatu. Ada nggak centangnya? Kalau ada centangnya berarti sudah ada kunci jawabannya. Tapi kalau tidak ada centangnya berarti belum ada kunci jawabannya, berarti harus dibuat. Nah, ini gampangnya Bapak Ibu. Terutama kalau soal kita ada gambar-gambarnya di Word-nya itu, jadi kita nggak masukkan gambar lagi dia. Langsung aja nanti crop sama gambarnya semua. Nah, jadi satu bagian di semua soal itu. Ya Bapak Ibu, setelah selesai kita buat soalnya, kita ke bagian respon. Nah, ini juga yang paling penting, di mana nanti disinilah letak anak sudah selesai mengerjakan atau belum. Ini kita klik yang warna hijau ini, kita klik buat baru, Ya, ini dia. Nah, ini dia. Di sini nanti tempat untuk tanggal, tahun, bulan, sama jamnya. Terserah juga, mau jam, menit, detik, terserah semua Bapak Ibu. Di sini skornya, di sini nama anaknya, kelasnya, nomor absen, dan di sini ya, mengapa saya suruh buat nomornya supaya dulu nih. Lalu di sini nanti seperti tadi itu, seperti ini tadi, karena ini kita buat hanya ABC, jadi di sini juga jawaban nanti cuma ABC semua ini. Jadi ini juga bisa sekali untuk analisis. Nah, ini bisa sekali untuk analisis. Nah, kalau untuk guru bidang studi, nanti kan anaknya pasti itu ada acak-acakan. Jadi untuk mengurutkannya itu, kita klik. Contohnya mengurutkan nomor absennya, klik. Lalu klik kanan, tombol kanan. Nah, ini urutkan set A sampai Z. Itu jadi nanti berurut semua itu absennya dari 1 sampai berikutnya. Cuma kalau banyak kelasnya, contohnya 6A, 6B, 6C, nanti di sini nanti nomor 1, 1, 1, 1. Jadi supaya berurut lagi dia per kelas, klik nanti kelasnya lagi, baru klik tombol kanan, lalu urutkan set A sampai Z. Itu ya. Nanti lalu berurut nanti kelasnya A semua, lalu berurut absennya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Oke Bapak Ibu. Nah, setelah ini lalu kita akan membagikan kepada anak. Ini ujiannya, kita kirim ada 2 cara, melalui email atau link. Jadi kita mungkin biasanya melalui link ya, biar lebih gampang karena banyak anak kita nggak punya email. Jadi melalui link, ambil linknya, ini terlalu panjang, kita perpendek, klik ini ya, perpendek dan salin. Ini yang mau kita kirim sama anak. Jangan salah satu huruf pun Bapak Ibu, satu angka satu jangan salah, wajib sama semua persis. Makanya kita salin, kita kirim ke anak kita, bisa melalui GC atau bisa melalui WA atau sebagainya. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sharekan hari ini. Terima kasih.